Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo teman-teman, Shalom. Apa kabar Super Kids? Bersama Yesus, aku Dasya, luar biasa. Yes, yes, yes. Aku senang loh ketemu kalian lagi walaupun masih ibadah online. Oh iya, aku mau ingatin nih. Selama kita beribadah, kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Masih ingat kan? Pesan minggu lalu, kita harus menghormati Tuhan Yesus. Duduk yang rapi, jangan tidur-tiduran, jangan makan-makan, apalagi main. Nah, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus berkati kami mau beribadah kembali, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati kami, berikan kami telinga yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Tarik sis semongko. Mantap. Shalom adik-adik, ayo kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Deep
Teman-teman, mari kita berdoa syafaat ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keluarga kami, untuk papa mama dan saudara-saudara kami. Berkatilah keluarga kami Tuhan, pekerjaan papa mama, dan berikanlah kesehatan untuk papa mama dan keluarga kami Tuhan. Dan tolonglah Tuhan Yesus agar kami semakin mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah minggu Super Kids. Kami mohon berkatilah seluruh kakak-kakak yang mengajari kami dan semua teman-teman Super Kids dimanapun mereka. Berikan semuanya kesehatan dan perlindungan. Sampai nanti kami boleh berkumpul lagi bersama-sama di gereja. Kalau ada teman-teman yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, urapilah dia dengan berlimpah-limpah sehingga dia bisa memimpin gereja kami dengan urapan-urapan Roh Kudus dan dia bisa memimpin gereja kami dengan bijaksana. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kami agar mereka dipakai Tuhan dengan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami yang sedang dibangun ini sehingga dapat selesai pada waktu yang tepat ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa supaya pembangunan kami berjalan dengan lancar, tidak ada yang tidak berjalan lancar. Kami berdoa untuk jemaat-jemaatnya, yaitu jemaat kami agar semakin banyak dan juga mereka semakin diurapi Tuhan berlimpah-limpah sehingga mereka dapat menyembah dan juga berdoa lebih banyak dan lebih bersungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Hari ini kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan juga berkatilah Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya, Bapak Wali Kota kami juga ya Tuhan. Berkatilah juga pemimpin kami supaya mereka takut akan Tuhan. Sembuhkanlah bangsa kami dari COVID-19 supaya kami bisa berkumpul lagi. Inilah doa kami hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kok kakak dari tadi kayak nggak serius gitu? Iya, besok kakak ada ulangan, tapi kakak takut punya nilai jelek. Nggak apa-apa, kita ibadah dulu. Iya, tapi aku trauma dengan nilai-nilai jelek yang dulu. Malu loh memiliki nilai yang jelek. Oh alah, gitu aja repot. Ya udah, tenang aja. Kita dengar firman dulu. Oke. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kakak Lisa. Baiklah, kita akan siapkan hati kita. Kita mau berdoa, kita mau datang menghadap Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah hati kita, membuat firman-Nya masuk ke dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin Engkau hadir di tengah kami. Kami mengundang Engkau Roh Kudus menjamah hati kami, mengurapi Kakak Lisa, mengurapi adik-adik di rumah, supaya firman yang disampaikan itu menjadi rema dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ajar kami semakin mendekat kepadamu dan mengerti rencanamu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan serahkan hidup kami dan mendengarkan sabda firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin.
Baiklah, hari ini Kakak Lisa mau bercerita. Adik-adik, tahu nggak? Pada zaman dahulu ada seorang raja yang sangat takut akan Tuhan. Raja itu adalah raja yang diberkati. Adik-adik mau menjadi yang takut akan Tuhan dan diberkati? Kenapa sih orang bisa menjadi takut akan Tuhan lalu diberkati? Yuk kita sama-sama belajar tentang seorang raja ini. Raja ini bernama Yosafat. Siapa namanya adik-adik? Ya, namanya Yosafat. Raja Yosafat adalah raja bangsa Israel. Dia hidup takut akan Tuhan. Walaupun dia hidup takut akan Tuhan, dia sama seperti kita adik-adik. Dia ada rasa takut, dia ada rasa gelisah, dia juga menghadapi banyak masalah. Nah, pada suatu hari ada seorang utusan datang menemui Raja Yosafat. Utusan itu berkata, "Raja, ada 3 prajurit, 3 tentara yang akan datang menghadapi engkau. Tentara itu sangat hebat." Raja Yosafat sangat takut adik-adik ketika dia mendengar, wow, ada tentara yang akan menghadapi dia dan itu sangat hebat. Dia pun merasa sangat takut. Dia mencari Tuhan. Dia berkata kepada bangsa Israel, dia mengumpulkan bangsa Israel. Ayo kita pergi ke bait Allah. Ayo kita menyembah Tuhan. Ayo kita berdoa sungguh-sungguh. Kita memuji Tuhan di bait Allah. Supaya Allah yang luar biasa itu, supaya Tuhan yang dahsyat itu menolong kita. Bangsa Israel pun berkumpul dan berdoa bersama-sama, bersyukur, menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Dan Yosafat pun berdoa kepada Tuhan. Di antara semua masyarakat di sana, bangsa Israel itu, Tuhan mengutus seorang yang bernama Yahaziel. Yahaziel berkata kepada Yosafat, Paduka raja, Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan memberi kemenangan kepadamu. Dan itu membuat hati Yosafat sangat terhibur, sangat dikuatkan. Dan dia pun bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, keesokan harinya memang Tuhan membela Yosafat. Tuhan membuat tentara-tentara yang melawan Yosafat itu kalah sebelum Yosafat datang. Dan ketika Yosafat datang berperang, wow, tentaranya menang. Tentaranya sudah ditolong oleh Allah. Allah berperang melawan tentara-tentara yang melawan Yosafat itu. Adik-adik, melalui cerita ini, kita diajar untuk percaya. Kita diajar untuk yakin kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Mungkin adik-adik takut ketika mau ujian. Tuhan, aku takut, aku gak pandai, aku gak bisa. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang dahsyat itu mampu menolong engkau. Seperti dia juga menolong Raja Yosafat, dia juga akan menolong engkau. Bagaimana cara supaya kita mendapat pertolongan dari Tuhan? Yuk kita belajar seperti Raja Yosafat. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Dan kita naikkan syukur kepada Tuhan. Maka Tuhan akan turun. Tuhan akan membela kita. Ketika adik-adik takut, ada orang tua yang sedang sakit. Jangan lari ke siapa-siapa. Cari Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong adik-adik. Percaya bahwa rencana-rencana Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Percaya bahwa Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan adik-adik. Walaupun mungkin ada masalah, tapi di balik masalah itu ada rencana Tuhan yang indah. Percaya dan yakini bahwa Tuhan sudah menyediakan suatu rancangan yang indah bagi umatnya. Orang-orang yang mengasihi dia. Baiklah adik-adik, kita akan membacakan ayat firman Tuhan, ayat hafalan kita di Roma 8 ayat 28.
Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Baiklah adik-adik, kita sudah dengar cerita tentang Raja Yosafat yang ditolong Tuhan. Kita juga sudah membaca ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Mari kita berdoa, kita akan siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami, kehidupan hamba-Mu maupun adik-adik yang ada di rumah. Tuhan, kuatkan iman kami, pertambahkan iman kami agar kami semakin percaya kepadamu. Ajar kami seperti Yosafat yang mau berdoa, memuji Tuhan, bersyukur di saat kami menghadapi masalah. Dan kami percaya Allah campur tangan dalam setiap permasalahan kami. Allah campur tangan dalam setiap persoalan kami. Berkatilah adik-adik, orang tua mereka di rumah, usaha mereka, pekerjaan mereka, studi adik-adik kami. Tuhan membuat mereka berhasil dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan Engkau sertai adik-adik walaupun ibadah kami sudah selesai. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau tetap menyertai kami dan memberkati kami. Kami akan tutup ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya, buat ceritanya, buat ayat hafalannya. Juga kita sudah sama-sama berdoa. Yakin ya, pegang firman Tuhan, kuat-kuat bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dan jangan takut, jangan pernah takut. Tuhan kita Allah yang dahsyat. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tuh kan Kak, apa aku bilang percaya? Iya Yostin, aku mau belajar kayak Raja Yosafat tadi. Jika kita sedang takut harus berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ingat Kak, kita harus percaya. Iya Yostin. Tarik sis, semongko. Mantap. Nah teman-teman, bagaimana dengan kalian? Kalau kalian takut, ingat harus berdoa dan percaya kepada Tuhan. Tarik sis, semongko. Mantap. Duh, kamu dari tadi begitu aja terus. Nah teman-teman, jangan lupa ya, di rumah harus selalu membaca Alkitab dan berdoa juga di rumah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Kak Lina. Nah hari ini kita akan membuat aktivitas. Ayo, siapa yang tahu kita buat aktivitas apa? Oke, sama-sama kita lihat ya, aktivitasnya seperti ini. Nah, sebelum kita membuat aktivitas seperti ini, yuk kita lihat apa aja sih bahan-bahannya. Oke adik-adik, bahan pertama adalah kertas karton. Kalau adik-adik punya kertas karton, boleh pakai kertas origami atau kertas apa saja yang adik-adik punya. Yang kedua, kita gunakan lem. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, benang wol. Nah, adik-adik kalau punya pita di rumah, adik-adik bisa gunakan ya. Nanti hasilnya pasti lebih cantik deh. Dan yang terakhir, spidol.
spidolnya boleh warna apa saja ya. Oke deh, langkah-langkahnya seperti berikut ya adik-adik. Nah, yang pertama kita gambar telapak tangan ya. Jadi Kak Lina pakai tangan kanan supaya nanti tidak terbalik. Jadi kalau adik-adik nanti mau pakai tangan kanan atau tangan kiri, terserah ya adik-adik. Oke, sekarang kita gunting. Oke, jadi seperti ini adik-adik. Oke, sekarang kita mau menggambar kukunya dulu ya adik-adik. Oke adik-adik, setelah kita sudah menggambar kukunya, sekarang kita mewarnai supaya lebih cantik. Oke adik-adik, setelah kita sudah menggambar semua dan mewarnai kukunya, sekarang kita balikkan ya. Kita menulis ayat firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita pakai lem ya. Kita lem, kita kasih lem di ujungnya ini. Baru kita tempel seperti ini. Oke, sekarang kita membuat pitanya ya adik-adik. Seperti ini, kita ikat dulu. Kita ikat. Setelah itu baru kita buat pitanya seperti ini. Oke, selesai. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai membuat aktivitas hari ini. Seperti firman Tuhan tadi yang barusan kita dengarkan, hidup kita harus percayakan ke dalam tangan Tuhan yang adik-adik. Oke adik-adik, jangan lupa untuk membuat aktivitas seperti ini di rumah ya. Dan terus difoto. Dan jangan lupa untuk mengirim di nomor di bawah ini. Nanti adik-adik yang mengirimkan fotonya akan mendapatkan 5 poin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya aktivitas kita hari ini. Sampai ketemu di aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, balik lagi sama Kak Esther nih di question session. Jadi hari ini Kak Esther punya pertanyaan lagi nih buat adik-adik. Nah, jangan lupa jawabannya ditulis di kertas ya. Habis itu difoto, terus dikirim di nomor di bawah ini. Nah, kita mulai ya pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, siapakah nama raja yang baik dalam 2 Tawarik 20? A. Hizkia, B. Yosafat. Lanjut, pertanyaan kedua. Apa yang dilakukan oleh raja itu ketika ia takut? A. Kabur, B. Mengumpulkan bangsa Israel untuk berdoa. Pertanyaan yang ketiga. Apa yang membuat raja takut? A. Berita buruk dari utusan bahwa mereka akan diserang, B. Berita sakit penyakit. Sekarang pertanyaan yang keempat. Siapa nama lelaki yang didatangi oleh roh Tuhan? A. Yehezkiel, B. Yahaziel.
Nah, pertanyaan yang kelima, dari firman Tuhan hari ini, apa yang adik-adik dapatkan? Nah, adik-adik boleh ceritakan kembali dalam bentuk video secara singkat dan kirim di nomor di bawah ini, beserta jawaban yang tadi ya. Oke adik-adik, buat adik-adik yang rindu dan mau memberikan persembahan, bisa transfer persembahannya ke link di bawah ini ya. Dan yang terakhir, Kamis ini kita bakal tetap ada Zoom ya, dari jam 5:30 sampai jam 5:30 di link berikut. Oke deh, sampai sini dulu ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.